Halo rekan-rekan pendidik, sering ngerasa pusing kalau udah ngomongin singkatan kurikulum kayak CP, TP, dan ATP? Tenang aja, Anda nggak sendirian. Di pembahasan visual kali ini, kita bakal bongkar tuntas semua jargon itu jadi satu alur yang super logis, gampang banget diingat, dan pastinya siap langsung dipraktikkan di kelas. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam, yuk sama-sama kita tanamkan satu mantra utama ini di kepala kita. Dari kenal, menuju berkembang, lalu menjadi cakap. Coba ingat baik-baik kalimat barusan ya. Ini ibaratnya fondasi pemikiran yang bakal membingkai seluruh perjalanan kita dalam mendongkrak skill siswa dari yang tadinya nol besar sampai jadi benar-benar mahir. Oke, biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari rumus super kurikulum matematika, lalu berturut-turut masuk ke fase A, yaitu aku kenal, fase B, bisa berkembang, fase C, cakap menyelesaikan, dan kita tutup dengan melihat pola serta kesimpulan finalnya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, rumus super kurikulum matematika. Kita mulai dari definisinya dulu. Seringkali kita terjebak sama jargon-jargon yang kelihatannya rumit banget kan? Padahal kita tinggal pakai rumus super hafal ini. Bayangin aja kayak lomba lari maraton. CP atau capaian pembelajaran itu hasil akhirnya, garis finishnya. Terus TP atau tujuan pembelajaran itu kemampuan spesifiknya, alias skill berlarinya. Dan ATP, alur tujuan pembelajaran, itu sesederhana urutan belajar atau rute lintasannya. Masuk akal kan? Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, fase A, aku kenal. Ini khusus untuk anak-anak kita di kelas 1 dan 2 SD. Bayangkan Anda ada di posisi mereka. Di tahap awal ini, isi kepala siswa itu cuma didorong sama satu pertanyaan simpel. Apa itu? Jadi, tugas kita di sini nggak usah yang muluk-muluk atau rumit dulu. Kita cuma perlu mengenalkan, mengidentifikasi, dan bantu mereka ngenalin bentuk paling dasar dari matematika. Cukup itu dulu. Nah, kalau mau diukur, batas semesta matematika mereka saat ini tuh ada di angka ini, 100. Di fase A, tujuan akhirnya benar-benar sederhana. Kita cuma pengen mereka menguasai bilangan cacah, penjumlahan, dan pengurangan. Dengan batas maksimal sampai angka 100 saja, nggak lebih. Terus gimana cara ngajarinnya biar nyampe ke angka 100 itu? Ingat, gaya belajar untuk fase A harus 100% konkret, harus pakai benda nyata. Anak usia segini tuh belum bisa memproses simbol abstrak. Otak mereka butuh melihat kelereng, menghitung tongkat es krim, atau memegang balok mainan, biar konsepnya benar-benar nempel di kepala. Kalau kita peras dokumen kurikulum yang panjang banget itu, intinya cuma ini. Pastikan siswa bisa baca angka, ngelakuin tambah kurang dasar, ngenalin pecahan simpel kayak setengah dan seperempat, paham arti simbol sama dengan, dan mulai bisa baca piktogram atau tulis sederhana. Udah, itu aja. Kalau mereka udah bisa ngelakuin ini semua, berarti mereka resmi lulus tahap aku kenal. Lanjut ya, kita masuk ke bagian ketiga, fase B, bisa berkembang, buat anak kelas 3 dan 4 SD. Di fase ini, terjadi pergeseran cara berpikir yang lumayan luar biasa loh. Pertanyaan di benak mereka yang tadinya cuma, apa itu? Sekarang berevolusi jadi, bagaimana caranya? Mereka udah mulai mikirin cara kerja dari sebuah operasi hitung, nggak cuma sekedar ngafalin bentuk angkanya doang. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari lompatan angka ini. 10.000. Coba bayangin, semesta numerik mereka seketika meluas drastis. Mereka sekarang udah mulai main-main sama nilai tempat yang lebih besar dan operasi hitung yang angkanya nyampe 10.000. Tapi, pikirin deh, nyuruh anak ngitung 10.000 kelereng nyata di dalam kelas kan jelas nggak mungkin ya, bakal berantakan kelasnya. Makanya, metode pengajarannya juga harus naik level. Kita pakai jembatan dari benda fisik ke semi-konkret. Di sini kita mulai intensif pakai perwakilan visual, kayak gambar, diagram, dan tentu aja simbol-simbol matematis. Di titik ini, tujuan pembelajaran mereka itu tumbuh secara alami dari fase A. Berbekal tambah kurang yang udah mereka kuasai, sekarang mereka melangkah ke perkalian, pembagian, sampai belajar cari faktor dan kelipatan. Mereka juga mulai ngitung uang beneran, belajar pecahan senilai, desimal, pakai penggaris atau timbangan baku, dan bikin diagram batang. Kalau mereka udah bisa ini, wah mereka benar-benar terbukti bisa berkembang. Sekarang kita masuk ke bos terakhirnya nih, bagian keempat, fase C, cakap menyelesaikan, untuk kelas 5 dan 6 SD. Di tahap ini, mindset siswa kembali berevolusi, dan pertanyaannya jadi jauh lebih analitis. Bagaimana menyelesaikannya? Fokus kita di kelas udah bukan sekedar gimana cara ngitung lagi, tapi benar-benar gimana cara memecahkan masalah. Kita menantang mereka buat menganalisis dan cari jalan keluar buat masalah di dunia nyata.
Dan buat nampung level analisis setinggi itu, coba lihat skalanya sekarang. 1 juta, yap, lompatan numeriknya masif banget. Tapi hebatnya, kapasitas otak siswa di usia ini emang udah siap buat memproses operasi bilangan sebesar ini tanpa kehilangan fokus mereka. Seiring dengan angka yang makin jumbo, pendekatan belajarnya juga mengalami pergeseran terakhir. Sekarang murni abstrak. Anak-anak di kelas 5 dan 6 ini udah harus mengandalkan analisis dan strategi. Mereka baca soal cerita yang panjang dan rumit, terus langsung bisa ngekstrak itu jadi rumus matematika di kepala mereka. Nggak perlu lagi tuh ngebayangin gambar buah apel atau jeruk. Dan inilah deretan skill pamungkas sebelum mereka lulus SD. Di fase C, anak-anak siap mengaplikasikan konsep rasio dan proporsi, ngotak-ngatik bangun ruang sama jaring-jaringnya, nyari KPK dan FPB, sampai menganalisis frekuensi data dan peluang probabilitas. Mereka bukan cuma tukang hitung lagi, mereka ini pemecah masalah yang udah siap pakai matematika di dunia nyata. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, pola dan kesimpulan final dari semua fase tadi. Coba deh perhatikan tabel ini. Kalau kita petakan semua perjalanan tadi dari awal sampai akhir, polanya kelihatan luar biasa rapi kan? Lihat lompatan berurutannya. Dari level dasar, berkembang, sampai akhirnya mahir. Dari batas angka cuma 100, lompat ke 10.000, sampai nembus 1 juta. Dari yang harus pegang benda konkret, naik ke gambar semi-konkret, sampai akhirnya mikir murni abstrak. Bener-bener sebuah struktur yang indah dan logis banget. Dan ujung-ujungnya, ini ngebawa kita balik lagi ke esensi asli kurikulum matematika. Pola pendakian dari dasar menuju paham sampai mahir itu dibikin sama sekali bukan buat bikin repot atau nama pusing guru, justru sebaliknya. Ini diciptakan buat mastiin proses belajar anak itu benar-benar berjenjang dengan pas, jadi nggak ada lagi ceritanya siswa dipaksa berlari, padahal mereka belum tahu caranya berjalan. Pada akhirnya, CP, TP, dan ATP itu cuma rambu-rambu petunjuk arah buat kita. Setelah Anda punya peta visual yang sejelas ini, tugas mengajar di kelas harusnya jadi jauh lebih terarah dan menyenangkan. Jadi pertanyaan saya buat Anda, sudah siapkah Anda membimbing siswa-siswa hebat kita dari yang sekedar kenal di awal masuk SD menjadi sosok yang cakap menyelesaikan berbagai tantangan di dunia nyata? Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.